wabarakatuh. Nah, untuk hari ini kita membahas terkait dengan persamaan diferensial Bernoulli ya. Kemarin di minggu kemarin udah saya bahas sedikit terkait persamaan diferensial Bernoulli. Oke. Nah, persamaan diferensial Bernoulli di sini ini bentuknya sama dengan yang linear kecuali kalau berbedanya jika linear itu tidak ada y pangkat n ya, yang ada cuma y pangkat 0. Letaknya cuma di sini y pangkat n antara linear dengan Bernoulli. Nah, berarti di sini di mana persamaannya adalah dy per dx ditambah py sama dengan qy pangkat n. Nah, di mana p dan q adalah fungsi dari x atau konstanta ya. Nah, cara penyelesaiannya yang pertama, bagi kedua sisi dengan y pangkat n. Tujuannya itu adalah supaya kedua sisi tersebut yang di sebelah sini ya, di sebelah sini bisa ada nanti super y pangkat n, sedangkan yang di sini y pangkat n-nya hilang ya. Nah, tujuannya untuk apa? Supaya nanti bisa kita rubah ke dalam bentuk persamaan linear. Nah, setelah dibagi y pangkat n ya, berarti jadinya di sini kan super n ya, super y pangkat n ya. Nah, 1 per y pangkat n ya kalau dibagi dengan y pangkat n. Nah, kalau misalnya 1 per y pangkat n, kalau dinaikkan ke atas perpangkatannya jadi y pangkat min n ya. Sedangkan di sini karena ini y ada 1, kalau dibagi dengan y pangkat n berarti jadinya y pangkat 1 kurang n ya. Sedangkan di sini y pangkat n dibagi y pangkat n ini jadinya 1 dikali q dapatnya q. Makanya hasilnya seperti yang ini. Nah, oke. Selanjutnya substitusi ya, substitusi z sama dengan y pangkat 1 kurang n ya, diturunkan ya, diturunkan. Berarti di sini dz per dx ya sama dengan 1 dikurang n dikali dengan y pangkat min n dy per dx ya. Kita langsung masuk aja ke contoh soalnya. Nah, contoh 1. Selesaikanlah dy per dx ditambah super xy sama dengan xy kuadrat. Ya, berarti di sini Bernoulli ya, karena kan ada y pangkat 2. Nah, diferensiasikan nilai z berarti sama dengan y pangkat 1 kurang n. N-nya itu adalah 2. Ya, dikarenakan n adalah 2, ini ya. N adalah 2, ya, 2-nya diambil dari 2 ini. Nah, karena n itu 2, jadi z sama dengan y pangkat 1 kurang 2, berarti sama dengan y pangkat min 1. Nah, setelah didapat y pangkat min 1, berarti si dz sama dengan ya, si dz sama dengan 1 dikurang n, berarti 1 dikurang 2 y pangkat min 2 dy per dx ya, dz per dx. Berarti dz per dx sama dengan min 1 y pangkat min 2 dy per dx. Berarti dz-nya ini min 1 y pangkat min 2 dy per dx. Berarti persamaan yang harus diselesaikan tadi itu adalah dy per dx 1 tambah 1 per tambah 1 per y per x kali y sama dengan xy kuadrat ya. Ini sama dengan yang di sini tadi, disuruh selesaikan yang ini. Oke. Nah, berarti selanjutnya bagi kedua sisi dengan y kuadrat. Kenapa dibagi dua sisi dengan y kuadrat? Harus biar hilang nilai yang ini tadi. Ya, y pangkat 2. Nah, setelah hilang y pangkat 2, berarti ini setelah dibagi didapatlah 1 per y kuadrat dy per dx tambah 1 per xy sama dengan x. Nah, berarti di sini jadinya kalau y-nya kita naikkan ke atas jadinya y pangkat min 2 dy per dx ditambah 1 per x y pangkat min 1 sama dengan x. Nah, di sini ya, di sini ada min ya. Ada min 1. Nah, karena di sini ada min 1 supaya dz per dx ini bisa disubstitusikan ya, berarti dikalikan dengan min 1 kiri dan kalikan kedua sisi dengan min 1 berarti kiri dan kanan. Ya, berarti
min y pangkat min 2 dy per dx, positif dikali negatif jadi negatif, 1 per x, y pangkat min 1 sama dengan min x. Baru habis itu, substitusikan ke persamaan nilai dari dz per dx dan y pangkat min 1 sama dengan z. Ya, ini disubstitusikan ke persamaan nilai dari dz per dx ya. Berarti dz per dx kita lihat tadi bahwa dz per dx sama dengan min 1y pangkat min 2 ya, dz per dx sama dengan min 1 y kuadrat dy per dx. Nah, berarti di sini ini digantikan. Ya, ini digantikan dz per dx. Nah, setelah digantikan, jadilah dia dz per dx dan y pangkat min 1 sama dengan z. Berarti y pangkat min 1 ini sama dengan si z. Sama dengan min x di sini terakhir. Nah, ini udah sama ya dengan yang persamaan linear tadi. dz per dx tambah pz sama dengan q. Baru kita selesaikan secara linear. Nah, kita selesaikan dengan secara linear, berarti si p-nya ini P ya, nilai P itu adalah min super X. Nilai Q adalah min X. Nah, berarti di sini faktor integrasi sama dengan E pangkat integral P dx. Berarti integral P dx itu min super X dx. Berarti min super X dx sama dengan ln X pangkat min 1. Kenapa min 1? Karena di sini harusnya jawabannya min ln X. Min ln X berarti karena di sini sebenarnya di sini ada 1 ya. Karena ada min 1, karena min 1 itu enggak min 1 dikali dengan ln X dapatnya min ln X ya. Jadi itu tidak ditulis. Ini berlaku sifat perpangkatan A log B sama dengan log B pangkat A. Nah, berarti karena dia ada ln ya, pangkat ln E pangkat ln, jadi hasilnya sama dengan X pangkat min 1. Nah, berarti Z FI sama dengan integral QFI dx. Berarti Z kalau kemarin di di linear Y ya. Nah, karena di sini Bernoulli kita ganti dengan Z. Sebenarnya Z ini sebuah lambang ya, nggak mesti dia harus Z, bisa jadi kita membuat sebuah lambang misalnya M. Boleh ya, itu tergantung sebuah lambang. Nah, kemarin udah ada dibahas bahwa nggak mesti harus dy per dx, dx per dy pun bisa kalau kita cari. Nah, berarti kalau itu berbeda ya rumusnya pun ikut berbeda ya. Nah, berarti di sini ZFI, FI-nya faktor integrasinya X pangkat min 1 atau super X. Z kali dengan 1 per X sama dengan integral min X ya. Q min X dikali faktor integrasi 1 per X dx berarti Z per X sama dengan integral min 1 dx. Berarti integral dari min 1 dx adalah min X ya. Z per X berarti sama dengan min X tambah C. Nah, berarti si Z sama dengan min X kuadrat ditambah C. Nah, ini udah dapat Bernoulli-nya. Nah ya, tapi itu belum selesai. Kenapa? Karena kita tadi asumsikan si Z. Nah, kita balikkan lagi sekarang. Karena Z sama dengan Y pangkat min 1, maka berarti si Z-nya ini jadi ya super Y. Ya, super Y sama dengan min X kuadrat ditambah CX. Ini udah dianggap sebagai jawaban. Tapi kalau misalnya kita mau rubah lagi, ya si Y. Ini Y pangkat min 1 kita bawa ke sebelah. Jadi pangkat min 1. Berarti Y sama dengan min X kuadrat tambah CX pangkat min 1. Oke. Nah, untuk selanjutnya untuk contoh 2, selesaikanlah dy per dx min 3y sama dengan x pangkat 4 y pangkat y pangkat 1 per 3. Nah, ini pangkatnya pangkat pecahan ya. Ini pangkat pecahan. Nah, kalau dia pangkat pecahan, ini turunkan dulu z sama dengan y pangkat 1 kurang n. Nah, ini udah diturunkan. Nah, dapat dialah ini. Sama seperti yang di atas ya penjelasannya. Substitusi nilai n sama dengan berarti 1 per 3 n ya. Jadi z sama dengan y pangkat 1 kurang 1 per 3 berarti sama dengan y pangkat 2 per 3. Nah, berarti kalau y pangkat 2 per 3 diturunkanlah nilai si z. Z sama dengan y
pangkat 2/3 berarti dz per dx sama dengan 1 dikurang 1/3. Ya. 1 dikurang 1/3 dikali dengan y pangkat min 1/3. Kenapa y pangkat min 1/3? Dikarenakan nilai n-nya ya, karena nilai n-nya itu 1/3. Nah, ya, karena di sini kan jadinya min n ya. Ya, ini ya min n. Nah, n-nya 1/3 jadi min 1/3 dy per dx. Berarti si dz per dx sama dengan 2/3 karena satu ini jadinya 3/3 ya. Ini jadinya 3/3. 3 kurang 1 sama dengan 2. 2/3. Berarti 2/3 y pangkat min 1 dibagi 3. Ya, atau y pangkat min 1/3 dy per dx. Nah, jadi persamaan yang harus diselesaikan sekarang adalah persamaan yang tadi di atas. dy per dx sama dengan dy per dx dikurang 3/4 y sama dengan x pangkat 4 y pangkat 1/3. Jadi kedua sisinya dibagi 1/3 ya. Y pangkat 1/3. Kedua sisinya supaya ini hilang. Yang ini hilang. Nah, jadi kalau itu sudah hilang, bisa kita selesaikan secara linear. Berarti di sini jadinya 1 per y pangkat 1/3 dy per dx dikurang 3/4 y pangkat 2/3 ya, sama dengan x. Nah, 2/3 yang ini selanjutnya ya, berarti di sini kalau kita bilang kenapa 2/3 dikarenakan 1 dikurang 1/3 ya, 1 dikurang 1/3 itu dapatnya 2/3 ya, karena ini dibagi nanti ya. Nah, berarti di sini y pangkat min 1/3 dy per dx dikurang 3/4 y pangkat 2/3 sama dengan x. Berarti di sini kalikan kedua sisi dengan 2/3. Tujuannya apa? Kalau dikalikan dengan dua sisi, dia tetap ini sebenarnya nggak ada pengurangan atau penyembelahan. Kenapa saya bilang nggak ada pengurangan atau penyembelahan? Ini karena ini dikalikan kedua sisi ya, kedua sisinya dikalikan, dia kalau dikalikan dua sisi yang sama-sama 2/3, ini pun harus sama dengan, ini pun harus dikalikan dengan 2/3 kiri dan kanan. Nah, di saat kita kalikan dengan 2/3, 3 dikali 2 dapat 6, 2 dikali 3 dapat 6. Nah, jadi sama dengan 6, ini sama dengan 6 juga. Nah, 6 dengan 6 ini, ya, 6 dengan 6 ini kalau dibagi sama dengan 1. 1 sama dengan 1. Nah, jadi kalau 1 dikali dengan nilai yang ini tadi ya tidak ada perubahan apapun ya. Karena dikalikan dengan 1 seluruhnya. Makanya di sini dikalikan kedua sisi kiri dan kanan. Nah, 2/3 dikali y pangkat min 1/3 dy per dx sama dengan 2/3 y pangkat min 1/3 dy per dx. Habis itu 3/4 dikali dengan 2/3 berarti 2 dikali 3 6, 3 dikali 4 ya. 3 kali 4 12, 6 bagi 12 berarti 1/2, min 1/2 hasilnya yang ini. Nah, y pangkat 2/3 sama dengan ini pun dikalikan dengan 2/3 jadi 2/3 x. Nah, substitusi kebersamaan dari dz per dx sama dengan y pangkat 2/3 sama dengan z. Nah, waktu disubstitusi ya, ini dilihat bahwa nilai z adalah 2/3 y pangkat min 1/3 dy per dx, berarti ini sama. Nah, kalau ini sama berarti ini setara dengan si dz per dx yang ini. Dikurang 1/2 z. Nah, si z itu adalah y pangkat 2/3. Ini udah sama. Berarti min 1/2 z. Sama dengan 2/3. Udah sesuai. Nah, setelah ini sesuai, bandingkan dz per dx tambah pz sama dengan q. Berarti P sama dengan min 1/2, Q sama dengan 2/3 X. Berarti faktor integrasinya integral dari P dx. Berarti min 1/2 dx, ini dapatnya min 1/2 X. ZFI sama dengan integral QFI dx. Berarti ZE pangkat min 1/2 X sama dengan integral 2/3 X dikali E pangkat min 1/2 X dx. Nah, di sini ya, di sini nanti coba kalian cari itu berlaku
integral parsial ya, U kali V ya, integral bukan U kali V, U dV ya, integral U dV. Nah, integral U dV sama dengan hasilnya U kali V, U dikali dengan V dikurang dengan integral V du ya, V du. Nah, ini rumusnya. Jadi dari sini dapatlah nilainya 2/3 E pangkat min 1/2x dikali dengan min 2x kurang 4 ditambah C. Jadi bagi kedua sisi dengan E pangkat min 1/2x ini. Yang ini karena dia perkalian, ini pun dengan dia perkalian, ini bisa dianggap habis ya, atau bagi keduanya. Nah, kalau habis berarti tinggallah si Z sama dengan 2/3 E min kali min 2x dikurang 4 ditambah C E pangkat 1/2x karena dibagi tadi ya. Nah, karena Z sama dengan Y 2/3 maka hasilnya ubah nilai Z ke si Y ini, jadinya lah hasilnya yang ini Y pangkat 2/3 sama dengan 2/3 dikalikan dengan min 2x kurang 4 ditambah CE pangkat 1/2x ini hasilnya. Oke, nah jika memang ada pertanyaan dari Bernoulli ini, saya tunggu komentar kalian di Telegram. Nah, habis itu kalian bisa kerjakan soal ini ya. Nah, soal ini ada 4, 1, 2, 3, 4. dy per dx tambah 2xy tambah xy pangkat 4 sama dengan 0. Dan kedua dy per dx tambah 1/3 kali y sama dengan 1/3 kali 1/2xy pangkat 4 dan seterusnya. Ini tolong dikerjakan sesuai dengan NIM genap, kerjakan nomor genap, NIM ganjil, kerjakan nomor ganjil. Ya, dikumpulkan minggu depan di tanggal 22. Oke. Nah, ini tolong dikerjakan ya. Selanjutnya kita masuk yang namanya persamaan eksak. Ya. Nah, persamaan eksak di sini bentuk umum dari persamaan diferensial didefinisikan oleh dy per dx sama dengan fx, y. Ini bentuk umum persamaan diferensial. Dari fx, y ini sama dengan min mx, y per nx, y. Dy per dx sama dengan min mx, y per nx, y. Berarti di sini kalau kita tarik ya, kita kali silang n kali dengan dy ya, tambah n kali x kali y dy, berarti ini dx ini dengan m kali x, y dx ya. Karena di sini min dibawa ke kanan ini jadi 0. Ini dibawa ke kiri ini jadi sebelah kanannya jadi 0. Jadinya ini positif. Jadi mx, y dx tambah nx, y dy sama dengan 0. Nah, dikatakan persamaan eksak jika ada fungsi yang berkelanjutan, berarti fungsinya u sama dengan berkelanjutan u berarti x, y, maka du-nya sama dengan mx, y dx tambah nx, y dy. Ya. Nah, kondisi untuk persamaan eksak jika dan hanya jika dm per dy sama dengan dn per dx. Ya. Contoh persamaan diferensial eksak di sini 2x tambah 3y kuadrat dx ditambah 6xy ditambah 2y dy sama dengan 0. Berarti yang pertama kita kerjakan dulu dalam persamaan yang diberikan, berarti m sama dengan 2x tambah 3y. Ya, ini m-nya. Ya, berarti m-nya itu si dx. Kita melihat ke sini lagi. Ya, m itu adalah si dx, n itu adalah si dy. Nah, kalau misalnya n itu kalian buat si dx, m itu sebagai si dy, ya berarti yang ini bukan m per n, tapi n per m. Ya. Nah, berarti di sini m sama dengan 2x tambah 3y kuadrat. Habis itu, turunkan si dm per dy. Turunan pertama dari dm per dy itu sama dengan 6y. Ya. Kenapa si dy? Dikarenakan m itu dx. Ya. Nah, dx. Jadi dx itu diturunkan pada si y. Nah, dan n tadi si dy berarti diturunkan terhadap si dx. Berarti 6xy ditambah 2y. 2y ini
Karena diturunkan terhadap si dx, berarti 2y itu jadi ya 0. Karena ini dianggap konstanta. Nah, 6xy diturunkan jadi 6y. Ya. Jadi, kalau kita lihat antara dua yang ini sama ya. Ini sama. Nah, kalau ini duanya ini sama, berarti itu jadi di sini kita melihat bahwa dm per dy sama dengan dn per dx. Berarti itu eksak. Yang kedua, y per x tambah 3x kuadrat dx tambah 1 tambah x pangkat 3 per y dy sama dengan 0. Nah, contoh yang kedua, kita melihat di sini m itu adalah y per x tambah 3x kuadrat. Ya, y per x tambah 3x kuadrat. Berarti turunan pertamanya itu adalah dm per dy sama dengan 1 per x kan. Turunan per dy itu adalah 1. Dan yang kedua, n sama dengan 1 tambah x pangkat 3 per y. Berarti dn per dx sama dengan 3x kuadrat per y. Nah, berarti di sini kita melihat antara dn per dx dan dm per dy ini tidak sama. Ya, ini tidak sama. Nah, kalau itu tidak sama, ini tidak sama, maka ini tidak eksak. Nah, kayak gitulah dia cara menentukan eksak atau tidaknya sebuah persamaan diferensial. Nah, teknik untuk mencari solusi dari persamaan eksak dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, buat bentuknya m dx tambah n dy dulu. Selanjutnya, baru tes eksak atau tidak persamaan tersebut. Jika eksak berarti lanjut. du per dx sama dengan m. Ya. Dan du per dy sama dengan n. Integralkan du per dx sama dengan m, yaitu u sama dengan integral m dx tambah theta y. Nah, berarti turunkan hasil persamaan pada langkah 3 terhadap variabel y dan samakan hasilnya dengan du per dy sama dengan n untuk menentukan fungsi theta y. Habis itu yang kelima, tulis kembali solusi dalam bentuk ux y sama dengan a, di mana a adalah sebuah nilai konstanta. Nah, kita melihat di sini contohnya. 6x kuadrat dx kurang 10xy ditambah 3y kuadrat dx tambah min 5x kuadrat tambah 6xy kurang 3y kuadrat. Berarti yang ini n ya. Ini n. Ini m. Ya. Yang ini si m-nya. Berarti langkah pertama si m sama dengan 6x kuadrat. Yang ini ya. Yang ini diturunkan ke semuanya ya. Semuanya diturunkan. Nah. Setelah itu diturunkan semuanya, berarti dm per dy, turunan pertamanya itu adalah x-nya ini karena turunan terhadap y, berarti ini 0. Ya, ini 0. 10xy berarti jadi 10x. 3y kuadrat jadi 6y. Nah, n berarti di sini min 5x kuadrat tambah 6xy dikurang 3y kuadrat, berarti diturunkan terhadap si x, berarti 10x ya. Dan ini 6y. Nah, kalau dua yang ini sama, berarti ini solusi eksak. Berarti kita kerjakan secara eksak. Nah, langkah kedua, du per dx tadi, si m sama dengan m. M ini kita turunkan, berarti 6x kuadrat dikurang 10xy ditambah d3y kuadrat. Du per dy yang n, berarti min 5x kuadrat ditambah dengan xy dikurang 3y. Langkah tiganya. Ya, kita masuk ke langkah 3. Berarti langkah 3 itu adalah integralkan du per dx sama dengan m. Kita integralkan langkah 3-nya. Sama dengan kita integralkan ux, y sama dengan integral 6x kuadrat dikurang 10xy ditambah 3y kuadrat. Berarti karena di sini tanda kurung sampai dx, berarti ini tidak integral ya. Yang ini tidak integral tapi ditambahkan. Nah, bisa ditambahkan dengan c, bisa ditambahkan dengan theta y, bisa ditambahkan sesuka hati. Ini sebagai simbol aja untuk mencari nilai nanti yang terakhir. Nah, habis itu turun integral dari 6x kuadrat itu 2x pangkat 3. Integral dari 10xy berarti 5xy kuadrat y. 5x kuadrat y berarti turunan integral dari 3y kuadrat 3xy kuadrat. Ya, kenapa ini ada muncul x? Dikarenakan dia diintegralkan terhadap si x. Oke, langkah 4. Turunkan hasil u x, y terhadap variabel y. Disuruh turunkan terhadap variabel y. Berarti kalau diturunkan terhadap variabel y, du per dy ini habis. Nah, setelah itu habis berarti 5x kuadrat y ini turunkan jadi 1. Jadi min 5x kuadrat.
Y kuadrat, ya. Y kuadrat diturunkan jadi 2Y. 2Y dikali dengan 3X jadi 6XY. Tetanya ini tetap. Berarti teta ini diturunkan jadinya teta aksen Y, ya. Samakan dengan DU per DY yang ada pada langkah 2. Nah, kita samakan ini, ya. Saya kecilkan sedikit. Oke. Nah, kita samakan ini dengan yang ini. Nah, kalau kita melihat itu sama, ya. Kalau itu kita melihat sama, berarti jadi teta aksen Y sama dengan min 3Y. Kenapa min 3Y? Karena kita lihat ini, min 5. Ya, min 5x kuadrat ini sama dengan min 5x kuadrat ini. 6xy. 6xy-nya ini positif, berarti ini pun sama. Nah, kalau ini sama berarti tinggal yang ini, min 3y kuadrat, ya, min 3y kuadrat. Berarti min 3y kuadrat. Kalau kita lihat dengan du per dy ini sama juga, ya. Nah, ini bersama min 3y kuadrat. Nah, setelah sama ini, ya, ini sudah sama, berarti baru kita lihat selanjutnya. Selanjutnya berarti kita lihat dengan yang di atas, ya, dengan langkah keduanya ini, berarti yang ini sama dengan yang ini, ya, 6xy sama dengan 6xy, berarti tetanya ini pun sama, min 3y kuadrat. Nah, berarti jika teta aksen y sama dengan min 3y kuadrat, kita integralkan. Integral teta aksen y dy sama dengan integral min 3y kuadrat dy. Berarti karena dia turunan diintegralkan jadi tidak berturunan lagi. Integral min 3y kuadrat berarti dapatnya min y pangkat 3 tambah c. Nah, nilai c adalah konstanta, maka persamaan pada langkah 3 menjadi, nah, ux berarti 2x pangkat 3 ditambah dikurang 5x kuadrat y ditambah 3xy kuadrat dikurang y pangkat 3 tambah c. Ya. Ini kalau kita lihat sama dengan langkah 3 tadi. Oke, saya kecilkan dulu. Nah, samanya di sini. Ini sama dengan ini. Ya, itu sama. Nah, berarti bedanya cuma di ujung. Di sini teta y, berarti teta y diganti dengan min y pangkat 3 ditambah c, ya. Nah, itu dia. Oke. Setelah dapat persamaannya, ya, berarti langkah 5, ux, y sama dengan a. Ya, maka 2x pangkat 3 dikurang 5x kuadrat y ditambah 3x y kuadrat sama dikurang y pangkat 3 ditambah c ini sama dengan a. Kenapa sama dengan a? Ini diganti jadi ke si a karena ini. Nah, atau kalau mau dibuat di b, boleh juga, berarti si c-nya ini kita bawa ke sini. Jadi a kurang c. Jadi a kurang c ini kita bisa misalkan dengan si b. Nah, jawabannya bisa kita alihkan ke sini, bisa juga kita ambil yang ini kalau jawaban. Ya. Oke. Nah, saya rasa untuk persamaan diferensial Bernoulli dan eksak, saya rasa cukup sekian aja pertemuannya. Jika ada pertanyaan, saya tunggu pertanyaan kalian. Sebelum diakhiri, ya, saya tunggu pertanyaan dari kalian. Jadi untuk tugas itu wajib dikumpulkan di minggu depan. Untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup sekian aja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.